السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل جلاله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kedua sahihnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 3 golongan dari kalangan manusia yang mereka adalah kaum muslimin dan dihalalkan darahnya dan diperbolehkan untuk ditumpahkan darahnya disebabkan karena melakukan salah satu dari 3 hal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu imri'in muslim." Tidaklah halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan illa bi ihda thalathin, kecuali disebabkan karena salah satu dari 3 perkara. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sayyibuz zani. Seorang sayyib yang berzina. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan makna dari sayyib, bahwa yang dimaksud as-sayyib di dalam bahasa Arab adalah seorang yang telah pernah melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah walaupun 1 kali. Siapa saja, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, yang termasuk dalam definisi yang telah kita sebutkan tadi, maka dia disebut sayyib. Adapun yang tidak termasuk dalam definisi yang kita sebutkan atau lawan dari sayyib disebut al-bikru, baik laki-laki
maupun wanita. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa di antara kaum muslimin yang dihalalkan darah mereka disebabkan karena melakukan satu perbuatan adalah seorang sayyid, lalu kemudian dia berzina. Dia sudah pernah menikah dalam pernikahan yang sah, dan dia telah pernah bersetubuh dalam pernikahan yang sah, lalu dia melakukan perzinaan. Maka ini menyebabkan darahnya dihalalkan, dalam artian ditetapkan padanya hukum rajam. Dan ini merupakan perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Tidak seorang pun dari kalangan para ulama yang mengingkari adanya hukum rajam bagi seorang muhsan, maksudnya bagi seorang yang telah pernah melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sahih, kecuali dari kalangan Khawarij. Kaum Khawarij mereka mengingkari hukum ini dalam keadaan hadis-hadis yang mutawatir. Bahkan pernah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menjelaskan tentang hukum rajam dan telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah merajam sebagian dari kalangan para sahabat. Ma'is bin Malik, seorang wanita Al-Ghamidiyah, bahkan beliau telah merajam 2 orang Yahudi disebabkan karena mereka melakukan perzinaan. Setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq menerapkan hukum rajam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an juga menerapkan hukum rajam, dan begitu seterusnya. Masih saja mereka mengamalkan dan menerapkan ini sampai datangnya kaum Khawarij. Lalu kemudian mereka mengingkari adanya hukum rajam dengan alasan bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim yang kita baca tidak terdapat nas yang menjelaskan tentang hukum rajam. Yang ada hanyalah hukum cambuk, kata mereka. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah." Seorang laki-laki, seorang wanita yang berzina, demikian pula seorang laki-laki yang berzina, maka cambuklah setiap dari keduanya dengan 100 kali cambukan. Kata mereka, yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim adalah nas tentang mencambuk seorang yang berzina, dan kami tidak mendapatkan hukum rajam di dalam Al-Qur'anul Karim, dan kami hanya mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Ini yang disebutkan oleh kaum Khawarij, yang pada hakikatnya mereka telah mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah merupakan perkara yang mutawatir, dan inilah yang dikhawatirkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengkhawatirkan akan munculnya satu kelompok yang mereka akan mengingkari hukum rajam dengan alasan tidak terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Inna Allah azza wa jalla ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq wa anzala alaihi al-kitaba wa kana fima unzila alaihi ayatul rajm faqara'tuha wa aqaltuha wa wa'aytuha fa akhsha in talab an-nas zamanun ay yaqula qailun ma najidu ar-rajma fi kitabillahi jalla wa ala farrajmu haqqun fi kitabillah." Kata beliau, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran, dan Allah telah menurunkan kepadanya Alkitab, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan termasuk di antara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayat yang menjelaskan tentang hukum rajam. Ayat yang menjelaskan tentang hukum rajam. Jadi pernah Allah Jalla wa Ala menurunkan firman-Nya
kepada Nabi alaihi salatu wassalam sebuah ayat yang berbunyi, "Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhum al-battah nakalan min Allah." Asy-syaikhu wasy-syaikhatu, seorang laki-laki yang berzina dalam keadaan dia muhsan atau sayyib, demikian pula wanita yang berzina dan dia sayyib, maka rajamlah keduanya sebagai siksaan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu ghafurur rahim. Ayat ini, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kemudian ayat ini diangkat kembali lafaznya oleh Allah Jalla wa ala, adapun hukumnya tetapkan. Sebab bagi siapa yang mempelajari hukum nasikh dan al-mansukh, bahwa terkadang Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, lalu kemudian Allah memansukhkan, menghapuskan hukumnya, sedangkan lafaznya ditetapkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim dan tidak diangkat. Di antara hukum nasikh dan mansukh pula yang disebutkan oleh para ulama al-usuliyin dalam kitab-kitab usul, bahwa terkadang ada hukum yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan lafaznya di dalam Al-Qur'anul Karim, termasuk dari firman Allah Jalla wa ala, dan dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membacakannya kepada para sahabat, lalu kemudian diangkat kembali oleh Allah, namun yang diangkat itu adalah lafaznya, sedangkan hukumnya baqi. Hukumnya masih saja diterapkan. Nah, termasuk di antara perkara ini adalah ayat yang berkenaan tentang rajam. Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan ayat ini. Namun kalau kita mencari di dalam Al-Qur'anul Karim ayat secara nas yang menyebutkan tentang rajam, memang tidak ada. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat lafaznya, dan tentunya apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki semuanya ada hikmahnya. Di antara hikmah diangkatnya hukum rajam, diangkatnya lafaz atau ayat yang berkenaan tentang rajam sebagai ujian kepada para hamba. Apakah mereka akan beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat ayat tersebut dan hukumnya ditetapkan. Nah, ketika ayat ini turun, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sungguh aku telah membacanya dan sungguh aku telah memahaminya dan sungguh aku telah menghafalnya. Wa qad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah telah menerapkan hukum rajam, wa rajamna ba'dahu, dan sungguh kami pun telah menerapkan hukum rajam setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku khawatir, kata Umar, jangan sampai apabila telah datang zaman-zaman yang berikutnya, maka muncul seseorang yang mengatakan kami tidak mendapati hukum rajam dalam kitabullah. Kata Umar, ketahuilah hukum rajam itu adalah hakun ala man zana ila uhsin minar rijali wan nisa, atas orang yang berzina apabila dia telah muhsan, sayyib, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita. Maka ini adalah perkara yang mutawatir, diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan pula oleh para sahabat. Suatu ketika orang-orang Khawarij pada zaman Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, mereka datang kepada Umar ibn Abdul Aziz, khalifah. Lalu mereka mengatakan, kenapa kalian menerapkan hukum rajam? Kata Umar ibn Abdul Aziz, hukum rajam ini telah ditetapkan oleh Rasulullah dan telah diterapkan oleh beliau dan diamalkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Kata mereka, tapi kami tidak mendapati dalam kitabullah. Demikian pula kalian, kenapa kalian apabila ada seorang wanita yang haid lalu tiba bulan Ramadan, kenapa puasanya harus diqadha sedangkan sholatnya tidak? Padahal sholat itu lebih penting daripada puasa, kata mereka. Kata Umar bin Abdul Aziz, karena itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Kata mereka, kami tidak mengamalkan kecuali yang terdapat dalam kitabullah. Lalu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala berkata kepada mereka, nah, jika demikian keadaan kalian, apakah kalian mendapati di dalam Al-Quran Al-Karim salat dengan jumlah rakaatnya, salat zuhur 4 rakaat,
Salatul Asr 4 rakaat. Salatul Maghrib 3 rakaat. Isya, subuh, salat musafir, salat Jumat. Apakah kalian mendapati jumlah rakaat? Orang yang hendak menunaikan zakat, apakah kalian mendapati nisab yang disebutkan di dalam Al-Quran Karim? Maka mereka memikirkan, kami pulang dulu. Memikirkan, mungkin ada. Mereka mencari-cari di seluruh ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran Karim, mereka tidak mendapati. Lalu mereka datang kembali kepada Umar, kami tidak mendapati itu. Lalu kenapa kalian mengamalkannya? Ya, karena kami ketahui itulah yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat setelahnya. Kata Umar, demikian pula hukum rajam. Itulah yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Demikian pula masalah tidak mengqadha salat bagi orang yang dalam keadaan haid dan mengqadha puasanya. Kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Jadi tidak ada yang mengingkari di kalangan umat ini tentang hukum rajam kecuali mereka dari kalangan Khawarij, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Mughni. Maka hukum rajam ini adalah perkara yang sabit. Bahkan hukum rajam ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah telah ditetapkan sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah ditetapkan pada hukum-hukum sebelumnya. Dalam kitab Taurat ditetapkan adanya hukum rajam. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau ketika menjelaskan tentang hukum rajam, beliau mengatakan, "Man kafara bil rajmi faqad kafara bil Qur'an." Barang siapa yang mengingkari hukum rajam, maka sungguh dia telah mengingkari Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, "Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasulun yubayyinu lakum mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir." Wahai ahlul kitab, telah datang kepada kalian Rasuluna, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjelaskan kepada kalian kebanyakan yang kalian sembunyikan. Banyak yang disembunyikan oleh ahlul kitab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka. Nah, banyak yang disembunyikan oleh mereka. Kata Abdullah bin Abbas, termasuk yang mereka sembunyikan di dalam kitab Taurat adalah masalah hukum rajam. Mereka sembunyikan. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, suatu ketika ada sekumpulan orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada waktu itu Rasulullah alaihi wasallam telah menguasai kota Madinah bersama kaum muslimin. Datanglah orang-orang Yahudi ini membawa 2 orang. Lalu mereka mengatakan kedua orang laki-laki dan wanita ini telah melakukan perzinahan. Maka terapkanlah hukum kepada keduanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menerapkan hukum berdasarkan hukum mereka. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam, apakah kalian mendapati hukum rajam dalam kitab kalian? Kata mereka, oh, kami tidak mendapatinya. Lalu apa penerapan terhadap orang berzina? Kata mereka, setahu kami, kalau orang yang berzina itu, maka wajahnya itu dilumuri dengan arang, ya, dikotori tubuhnya, lalu kemudian diejek. Nah, diejek saja, direndahkan, dihinakan. Kata Rasulullah, hanya begitu saja. Apakah kalian jujur? Datang Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini yang dahulunya seorang Yahudi, ya, bahkan termasuk orang yang dimuliakan keturunannya oleh mereka. Sehingga pada saat Abdullah bin Salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu itu masih dalam keadaan Yahudi, beliau bertanya dengan beberapa pertanyaan kepada Rasulullah yang dengannya beliau masuk ke dalam Islam dan yakin dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Salam, sebentar lagi akan datang teman-teman saya dari kalangan Yahudi. Ya, mungkin mereka akan datang kepada engkau dan bertanya kepadamu sesuatu. Lalu tanyakanlah kepada mereka tentang saya, tentang Abdullah bin Salam yang telah menjadi seorang muslim. Maka bersembunyilah Abdullah bin Salam. Datanglah sebagian orang-orang Yahudi ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka,
apakah kalian mengenal Abdullah bin Salam? Kata mereka, iya, kami sangat mengenalnya. Bagaimana menurut kalian tentang dia? Kata mereka, huwa khairuna ibnu khairina ibnu khairina. Dia adalah orang yang terbaik menurut kami. Orang tuanya pun yang terbaik, kakeknya pun yang terbaik. Dipuji. Nah, lalu setelah itu keluarlah Abdullah bin Salam, lalu bersaksi di hadapan mereka, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu berbalik apa yang mereka katakan tadi. Kata mereka, huwa syarruna ibnu syarrina ibnu syarrina. Dia orang yang paling buruk dari kami, bapaknya juga orang paling buruk, kakeknya juga orang paling buruk. Begitulah keadaan orang Yahudi. Dengan cepatnya mereka berbalik, ya, hanya karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nah, orang-orang Yahudi ini datang dan hendak memberikan hukum kepada dua orang ini. Kata mereka, kami tidak mendapati hukum rajam, hanya dicoreng wajah mereka dengan alang. Kata Rasulullah, apa benar demikian? Datanglah Abdullah bin Salam. Kata Abdullah bin Salam, wallah kalian berdusta. Di dalam kitab Taurat ada hukum rajam. Kata mereka, tidak ada hukum rajam. Kalau begitu tetapkan, panggil alimnya orang Yahudi. Datanglah orang alimnya, ya, dari kalangan Yahud, ahbarul Yahud. Datang orang ini, disuruh untuk membaca ayat yang dimaksudkan. Maka dia pun membaca sambil diperhatikan oleh Abdullah bin Salam. Ketika dia membaca kitab Taurat itu diperhatikan oleh Abdullah bin Salam, ya, dia membaca bagian atas dan bagian bawah. Ayat yang berjelaskan tentang rajam itu ditutup oleh tangannya. Lalu dia membaca yang bagian atas dan bagian bawah. Ini nggak ada tentang rajam. Kata Abdullah bin Salam, tanganmu itu pindahkan. Dipindahkan tangannya. Lalu ternyata itu adalah ayat yang menjelaskan tentang hukum rajam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada mereka untuk merajam keduanya. Maka dirajamlah kedua orang Yahudi itu. Nah, maka ini sangat jelas sekali menunjukkan bahwa sebenarnya di dalam Al-Quran Al-Karim terdapat nas yang menjelaskan adanya hukum rajam. Dan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sebelum ditetapkannya hukum rajam ini, Allah Subhanahu wa taala sebelumnya menetapkan hukum bagi istri-istri atau wanita yang telah melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan zina. Di dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu. Wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum. Fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'al Allahu lahunna sabila. Wanita-wanita yang mereka telah mendatangkan fahisyah, perbuatan-perbuatan keji, zina, di antara istri-istri kalian, maka persaksikanlah atas perbuatan mereka 4 orang saksi. Apabila mereka telah bersaksi, maka penjarakanlah mereka di rumah-rumah kalian sampai kematian mendatangi mereka, atau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan keluar untuk mereka. Ini hukum pertama. Orang yang diketahui dari kalangan istrinya berzina, maka dia dipenjarakan di rumah, tidak boleh keluar. Sampai kapan? Sampai mati. Nah, sampai mati. Ini hukum terdahulu. Lalu kemudian setelah itu datanglah penjelasan yang berikutnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah dari hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Khudhu anni, khudhu anni, khudhu anni. Qad ja'ala Allahu lakum lahunna sabila." Ambillah dariku hukum ini. Ambillah dariku hukum ini. Ambillah dariku hukum ini. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan keluar untuk mereka, yakni wanita yang berbuat zina. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa taghribu 'am. Was-sayyibu bis-sayyibi jaldu mi'atin war-rajm." Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya al-bikru, orang yang belum menikah atau orang yang belum pernah bersetubuh dalam pernikahan yang sah, apabila dia berzina, maka hukumnya adalah dicambuk 100 kali lalu diasingkan selama setahun. Dicambuk 100 kali, dan ini sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam firman-Nya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuklah 100 kali setiap dari keduanya. Namun ada tambahan dari Nabi alaihi salatu wasallam, diasingkan selama setahun. Diasingkan selama setahun. Ya. Diasingkan, bukan di kampungnya, dilempar ke sebuah negeri misalnya. Tinggal di sana selama setahun. Nah, kalau di Indonesia ini mungkin yang paling tepat di Nusa Kambangan. Ya. Diasingkan di Nusa Kambangan. Tapi jangan kedua-duanya diasingkan di situ, ya ketemu lagi namanya. Nah, bertemu lagi ya berzina lagi. Diasingkan masing-masing di tempat-tempat yang berbeda. Hanya saja dalam masalah wanita terjadi khilaf di kalangan para ulama disebabkan karena seorang wanita tidak boleh melakukan safar kecuali dengan mahram. Maka tidak boleh dia diasingkan di tempat safar kecuali apabila dia memiliki mahram. Apabila dia tidak memiliki mahram maka ditempatkan di negerinya namun diasingkan dari manusia. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah berkenaan tentang hukum seorang yang berzina dan dia belum thayyib. Dia masih statusnya bikir, dicambuk 100 kali. Ya, dan tidak menyebabkan kematian. As-sayyibu bis-sayyib, adapun yang telah berzina, adapun yang telah menikah, sayyib, berzina dengan sayyib pula, maka hukumnya kata Nabi alaihi salatu wasalam, jaldu mi'atin war-rajm. Mencambuk 100 kali lalu kemudian dihukum rajam. Dicambuk 100 kali dan dihukum rajam. Masalah mencambuk sebelum ditetapkan hukum rajam ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah itu wajib atau tidak berdasarkan hadis ini. Nah, namun yang sahih dalam hal ini bahwa mencambuk sebelum ditetapkannya hukum rajam hukumnya sunnah dan tidak wajib. Yang wajib adalah rajam. Ya, kalau ingin dicambuk 100 kali terlebih dahulu diperbolehkan. Nah, dan itu sunnah. Namun kalau tidak langsung ditetapkan hukum rajam maka ini juga yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan untuk merajam Ma'iz bin Malik, demikian pula wanita Ghamidiyah, demikian pula imra'atu Unais, pada saat mereka melakukan perzinaan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditegakkan hukum rajam kepada mereka dan tidak disebutkan bahwa mereka dihukum dengan didahului cambukan 100 kali. Maka hukum mencambuk 100 kali hukumnya adalah perkara yang sunnah. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah berkenaan tentang hukum rajam. Dan mereka hukum rajam tersebut dalam arti caranya adalah mereka dilempar sampai mereka mati. Nah, berkeliling orang-orang yang akan melempar mereka, lalu kemudian mereka dilempar dengan batu yang tidak terlalu besar, karena kalau terlalu besar langsung mati. Ya, dan tidak pula terlalu kecil, kerikil, karena tidak akan mati-mati. Nah, maka yang sedang dilempar. Apakah ditanam? Terjadi perselisihan. Nah, adapun Ibnu Qudamah rahimahullah taala dan itu madhab Al-Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau mengatakan tidak perlu ditanam, dibiarkan. Oleh karena itu Ma'iz bin Malik dirajam dalam keadaan tidak ditanam. Ya, sampai sempat lari. Begitu dilempar dia sempat lari. Ya, dikejar oleh para sahabat yang merajam, lalu kemudian dilempar kembali sampai mati. Kalaulah di saat lempar misalnya dia mengatakan, saya tadi bohong pengakuan saya tidak berzina, misalnya, maka berhenti pelemparan selama dia belum mati. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa apa yang dia ikrarkan sebelumnya adalah tidak benar, maka dikembalikan dan tidak dilanjutkan hukum rajam. Kecuali apabila dia meneruskan pengakuannya, maka diteruskan pula hukum rajamnya sampai dia mati. Dan ini sepakat para ulama. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Munzir rahimahullah taala, beliau mengatakan ajma ahlul ilmi anna ar-rajma yudama alaihi hatta yamut. Sepakat para ulama bahwa hukum rajam itu terus menerus ditegakkan pada dia sampai dia meninggal. Adapun seorang wanita juga tidak ditanam, hanya saja pakaiannya
jangan sampai tersingkat. Jangan sampai tersingkat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat wanita Ghamidiyah akan dirajam, maka Nabi memerintahkan untuk diikat pakaiannya agar kemudian tidak tersingkat dan tidak terlihat auratnya, lalu kemudian ditegakkan padanya hukum rajam. Wallahu a'lamu bissawab. Ini berkenaan tentang yang pertama. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi. Orang yang membunuh jiwa tanpa hak, maka hukumnya adalah dia di rajam. Dia di qisas. Dan ini juga merupakan perkara yang telah disebutkan nasnya dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs." Jiwa dihukumi dengan jiwa pula. Seorang membunuh maka diganti dengan qisas. Kutiba 'alaikumul qisas. Telah diwajibkan atas kalian qisas. Ya, jadi qisas ini merupakan perkara yang diwajibkan, kecuali apabila mendapatkan maaf dari auliya'u al-qatil, dari ahli warisnya orang yang terbunuh tersebut, maka dengan cara suluh, yaitu orang yang membunuh tadi membayar diyah. Apabila itu unta, maka sebanyak 100 ekor unta. Apabila itu sapi, maka sebanyak 200 ekor sapi. Apabila itu kambing, maka sebanyak 1000 ekor kambing. 1000 ekor kambing, satu kambing berapa ya kawan? Ya, anggap 1 juta lah, 800.000. 1000 ekor, berapa itu? 800 juta. Nah, menunjukkan bahwa jiwa seorang muslim itu sangatlah mahal sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, janganlah kita bermudah-mudahan emosi sedikit bunuh, emosi sedikit cepat, ya, bunuh tetangga, bunuh yang lainnya tanpa perhatikan hukumnya. Demikian besarnya dosa orang yang melakukan hal tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia harus meminta maaf kepada al-qatil, orang yang terbunuh. Namun itu tidak akan dilakukan kecuali pada hari kiamat. Nah, sehingga hukumnya di dunia, ya, yang pertama antara dia dengan Allah. Antara dia dengan Allah, Allah Subhanahu wa taala hanya ingin taubat dari hambanya. Apabila dia bertaubat, Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Antara dia dengan ahli warisnya. Nah ini, kemudian ditetapkan hukum qisas. Dia pun harus dibunuh. Kalau tidak, maka dengan pembayaran dia sebagai ganti. Kemudian antara dia dengan orang yang dibunuh. Nah, ini tidak akan mungkin diselesaikan di dunia, namun diselesaikan di akhirat nanti. Nah, semoga apabila seorang ini bertaubat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan meringankan hukumnya pada hari kiamat. Hanya saja di sana ada pengecualian apabila seorang muslim membunuh seorang yang kafir. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yuqtal muslim bikafir. Tidak dibunuh, tidak dikisah seorang muslim karena dia membunuh orang kafir. Misalnya ada seorang kafir yang tetap hukumnya haram untuk ditumpahkan darahnya. Dia kafir dhimmi, muahid atau musta'min, lalu muslim ini membunuhnya. Ya, tetap hukumnya haram. Nabi alaihi wasallam mengatakan, man qatala muahidan lam yurih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang laki-laki atau seorang kafir yang muahid atau dhimmi dalam riwayat yang lain, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Nah, hukumnya haram. Tapi apakah dia dikisas? Hadis ini menunjukkan bahwa dia tidak dikisas. Apakah dengan pembayaran dia? Ya, sebagaimana yang telah diatur dalam syariah. Di sana ada perincian dalam masalah pembayaran dia tersebut. Kemudian yang ketiga, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, keluar dari Islam, yang menyelisihi jamaah, yaitu orang yang murtad. Maka orang yang murtad menyebabkan halalnya darah dan dihalalkan untuk ditumpahkan. Apakah setiap orang boleh merajam? Setiap orang boleh membunuh orang yang murtad? Tidak. Itu adalah kewajiban penguasa. Ya, kalau setiap orang akan terjadi fauda, kerusakan dan kekacauan yang terdapat dalam negeri. Tetangganya murtad misalnya, datangi langsung dibunuh. Masalah. Nah, maka dikembalikan kepada penguasa yang menegakkan hukum tersebut. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Ibnu Abbas,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti agamanya, bunuh dia. Bunuhlah dia. Nah, maka siapa yang murtad, halal darahnya. Siapa yang menegakkan hukum? Ya tentunya penguasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada penguasa untuk menegakkan hukum tersebut. Namun apakah ketika seorang murtad, seketika dia murtad langsung dibunuh, ataukah diberi peringatan terlebih dahulu? Pendapat yang sahih, yang masyhur dari para ulama, dan itu dinukilkan dari para sahabat Umar bin Khattab dan yang lainnya, bahwa diberi peringatan selama 3 hari. Diberi peringatan selama 3 hari. Bahkan Umar mengingkari seorang yang melakukan pembunuhan atau menerapkan hukum bunuh kepada orang yang murtad tanpa diberi peringatan 3 hari terlebih dahulu. Dalam riwayat Al-Imam Malik, dalam kitabnya Al-Muwatta, disebutkan riwayat dari jalan Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qari dari ayahnya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, bahwa pernah suatu ketika ada seorang datang kepada Umar, utusan dari Abu Musa al-Asy'ari. Lalu kemudian Rasulullah Umar bin Khattab bertanya kepada dia, "Hal min mugharribatil khabar?" Apakah ada kabar dari sana? Lalu orang ini pun mengabarkan bahwa ada berita tentang seorang yang kemudian kafir setelah dia Islam. Kata Umar, "Apa yang telah kalian perbuat padanya?" Kata beliau, "Qarrabnahu fadarabna unuqah." Kami mendekatkan dia, lalu kami pun memenggal kepalanya. Lalu kata Umar, "Apakah kalian telah menahannya selama 3 hari? Lalu kemudian kalian memintakan taubat dari dia untuk kembali kepada Islam?" Kata dia, "Tidak. Dia tidak melakukan." Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, "Kenapa kalian tidak melakukan hal tersebut? Mungkin saya dia akan kembali kepada Islam. Mungkin saya dia akan meninggalkan kembali perbuatan riddahnya, kemurtadannya tersebut, dan kembali kepada Islam." Lalu kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, "Allahumma inni lam ahdur walam amur walam arda idza balagan." Ya Allah, sesungguhnya saya tidak menghadiri kejadian itu, saya tidak memerintahkan kejadian itu, dan saya tidak ridha apabila berita itu sampai kepadaku untuk diterapkan padanya hukum sementara dia belum diperingatkan selama 3 hari. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, beberapa hukum yang ringkas berkenaan tentang masalah orang-orang yang dihalalkan dari kaum muslimin darahnya disebabkan karena melakukan perkara-perkara yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita sebutkan ini dapat memberikan manfaat pada kita sekalian. Dengan demikian kita telah menyelesaikan hadis yang ke-14, yang insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita masuk ke hadis yang ke-15. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan, Prof? Iya. Tentang hukum pelacur dikembalikan kepada apa yang telah kita sebutkan tadi. Apakah dia bikr atau bukan? Nah, apakah dia pernah menikah bersetubuh dalam pernikahan yang sah? Kalau pernah, maka dia sayyib, hukumnya rajam. Kalau tidak, maka hukumnya adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Ya, maka dikembalikan kepada definisi tersebut. Lalu bagaimana dengan mucikari? Nah, maksudnya yang merekrut, ya, rekrutnya. Nah, ya, dalam masalah ini tentang status mucikari, yang saya ketahui, wallahu a'lam bishawab, mereka tergolong orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqta' aydihim wa arjuluhum aw yunfau min al-ard. Sesungguhnya balasannya orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya
dan berjalan di muka bumi ini dengan kerusakan, bahwa mereka itu dicincang, qatalu, atau mereka disalib, atau mereka dipotong kedua tangan dan kaki mereka, atau mereka itu diasingkan dari bumi. Diasingkan minal ard. Walaupun terjadi khilaf di kalangan mufassirin, apakah diasingkan yakni dihilangkan nyawanya, ataukah diasingkan dalam waktu selamanya dan tidak dijadikan bergaul dengan manusia, dikucilkan atau dipenjarakan atau dinusakambangankan. Nah, itu keadaan mereka. Oleh karena itu para ulama al-mufassirin ketika menjelaskan tentang ayat ini berkenaan tentang seorang, ya, juga apabila seorang mendatangi seorang wanita lalu dia memaksakan diri, ya, agar kemudian wanita ini menyerahkan kehormatannya, maka dia termasuk di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menerapkan hukum ini kepada al-uraniyun, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik, bahwa orang-orang Uraniyin ini datang ke Madinah. Ketika mereka datang ke Madinah, mereka pun tidak cocok dengan kondisi udara yang ada di Madinah, maka mereka pun sakit. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, apa obat dari penyakit mereka? Maka Nabi SAW memerintahkan kepada mereka untuk mendatangi si pengembala unta. Datangi mereka lalu minta air kencing dan susunya, agar kemudian kalian meminumnya. Itulah obatnya. Maka pergilah orang-orang Uraniyin ini. Mereka mendatangi pengembala unta. Apa yang mereka lakukan? Mereka membunuh pengembalanya dan mereka merampas unta-untanya. Mendengarkan kabar itu, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk mengejar mereka. Setelah mereka ketangkap, maka Rasulullah SAW menetapkan hukum pada mereka, tangan dan kakinya semuanya dihilangkan, lalu kemudian dijemur di terik matahari dalam keadaan mereka berteriak-teriak kehausan, maka tidak diberikan minuman sampai mereka mati. Itulah balasannya bagi orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, adapun berkenaan tentang tetangga. Nah, tetangga yang menyewakan rumahnya, ya. Nah, ini wallahu a'lam bishawab, apakah termasuk di antara jenis orang yang kedua ini? Saya sendiri belum mengetahui secara jelas, sebab secara nas yang zahir tidak disebutkan hukumnya. Nah, tidak disebutkan hukumnya. Dalam artian mereka ta'awun, kerjasama di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Yang biasanya apabila sesuatu itu tidak ada ketetapan hukum had di dalam syariah, maka yang ada adalah hukum ta'zir. Hukum ta'zir, yang dimaksud hukum ta'zir ini adalah merupakan hukum yang dikembalikan pada penguasa untuk melihat kemaslahatan yang ada dalam menetapkan hukum tersebut kepada seorang yang melakukan perbuatan jinayah namun tidak ada ketetapannya dalam syariah. Namun tidak ada ketetapan hukum dalam syariah, maka yang ditetapkan adalah hukum at-ta'zir. Ya, apakah dengan dipenjarakan ataukah dengan cara cambuk? Naam, hanya dalam masalah cambuk ada syarat dari Nabi alaihi wasallam, la yujladu fawqa 10 aswatin illa fi haddin min hududillah. Tidak dicambuk lebih dari 10 kali kecuali dalam hal had, apabila itu had yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataukah dengan cara dibunuh pun apabila dilihat kemaslahatannya oleh penguasa, maka mereka berhak melakukan hal tersebut. Ini wallahu a'lam bishawab berkenaan tentang masalah tersebut. Saya kira sampai di sini ya. Ada. Nah, seorang yang telah melakukan pernikahan mut'ah, ini memang pernikahan yang menimbulkan syubhat disebabkan karena khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Masih saja ada yang menghalalkan pada zaman dahulu, Ibnu Abbas, Ibnu Juraij yang juga menghalalkan apabila orang tersebut termasuk di antara orang yang
melakukan pernikahan tersebut dibangun di atas keyakinan yang dahulu bahwa itu adalah halal, maka tidak diterapkan hukum apa-apa kepada dia. Dia adalah orang yang keliru, ya, dan meyakini bahwa itu dari agama padahal tidak demikian, dan dinasihati orang tersebut. Nah, adapun tentang hukum apakah dia berzina, tidak dianggap sebagai seorang yang berzina. Nah, terkecuali apabila telah jelas kepada dia, mendapatkan nasihat, ditegakkan padanya hujjah, dijelaskan padanya dalil-dalil, sampai kemudian dia tidak mampu lagi untuk mendatangkan syubhat, hilang syubhat darinya, namun dia tetap melakukannya, maka dalam hal ini dikembalikan kepada imam untuk menerapkan apakah dia termasuk orang yang berzina. Nah, dan itu yang zahir disebabkan karena tidak ada syubhat lagi dari dia. Nah, maka hukumnya adalah hukum bahwa dia telah melakukan perzinaan. Adapun sebelumnya bisa dia belum mengetahui, maka dia ma'dzur, mendapatkan udzur dalam hal ini. Wallahu a'lamu bissawab. Sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.